Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang maha baik. Kami tahu hidup di akhir zaman, dan banyak orang membutuhkan keselamatan. Berikan kami hati seperti Yesus Kristus, mencintai bahkan hanya satu jiwa. Tuhan, kami melihat banyak orang muda di IYC ini, rindu bekerja buat Tuhan. Gunakan mereka. Tuhan, sekarang kami mau belajar bagaimana cara melayani Tuhan. Bantu kami, kiranya Roh Kudus menyertai selama kami belajar. Berkati semua panitia, berkati semua pendengar. Bantu hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah semua kemuliaan untuk Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman semua. Boleh saya menyapa teman-teman? Lihat wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik dulu. Oh, thank you. Wow. What a wonderful church. Oke. Tadi pagi saya bilang kalau lihat wajah orang muda, saya semangat. Masa depan gereja kita bagus sekali ya. Tetap semangat orang muda. Baik. Siang ini kita akan belajar bersama dengan sebuah judul Steps in Giving Bible Study ya. Oke, mungkin teman-teman ingin melayani Tuhan, tapi mulai dari mana? Mari kita belajar step by steps. Saya akan gunakan sekitar 45 menit ya. Dan setelah selesai itu, kalau saudara ada pertanyaan, boleh sampaikan kepada panitia. Baik, izinkan saya untuk share screen. Baik teman-teman semua, judul pelajaran kita siang ini adalah Steps in Giving Bible Study ya. Langkah-langkahnya apa sih kalau saya mau melayani Tuhan? Nah, saya yakin teman-teman rindu mau cari satu jiwa ya. Ingin sekali mau memberitahu orang, tapi bagaimana cara mulainya dan bagaimana mengakhirinya kita akan belajar pada siang hari ini. Siapkan catatan. Siapa tahu pelajaran ini mengubah hidup Anda dan menentukan masa depan pelayanan Anda. Oke, saya akan mulai dengan pertanyaan begini. Saya mau mengajarkan Alkitab, tapi mulai dari mana dan berakhir di mana ya? Oke, saya akan bagikan stepsnya adalah nomor 1. Yang terpenting dari kalau kita mau membagikan firman Tuhan kepada orang lain adalah persiapkan diri sendiri ya. Sebab Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Yang disuruh adalah diri kita, bukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa mulailah dengan doa. Ya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan gunakan saya. Ya, tadi pagi kita sudah belajar bahwa dengan kita membagikan mengajarkan Alkitab kepada orang lain, sebenarnya kita juga yang diberkati ya. Dan yang kedua, jangan lupa belajar ya. Siapa yang tidak belajar tidak mungkin bisa mengajar, bukan? Kemudian mintalah kepada Tuhan beban untuk mengajar kepada orang lain. Ya, ada banyak orang yang sudah belajar ilmu banyak sekali tapi tidak mengajar apapun. Jangan lakukan itu. Minta Tuhan beban untuk mengajarkan kepada orang lain, dan jangan lupa sediakan waktu tentunya ya. Kalau Anda terlalu sibuk, pisahkan sedikit waktu untuk melayani. Kita lihat ada teladan Yesus sendiri, Allah kita waktu dia datang jadi manusia di bumi, ini yang dia lakukan ya. Matius 14 ayat 23 mencatat Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendiri. Jadi Yesus menggunakan banyak waktu untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Bukankah itu perlu untuk kita teladani? Umur berapa Yesus mulai mengajar? 30 tahun. Jadi kalau begitu, dari umur lahir 0 di dunia ini sampai umur 30, apa pekerjaannya? Berdoa, belajar.
Dan kalau saudara pernah membaca di Alkitab bahwa Paulus itu adalah alat Tuhan yang berguna. Dan orang sering bilang, oh Paulus pintar menginjil sebab tentu saja karena dia dikasih mujizat oleh Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kalau saya mempelajari Alkitab, saya akan dapati bahwa Paulus itu perlu waktu juga untuk bisa melayani Tuhan. Dia buta 3 hari merenung, ya, berdoa. Kemudian dia pergi 3 tahun menyendiri, belajar. Kemudian seumur hidupnya dia melayani. Jadi waktu dia mau hampir mati di hukum pancung, 2 Timotius 1 ayat 12, dia tulis ayat yang terkenal. Saya tahu kepada siapa aku percaya. Semoga waktu suatu hari kalau kita mau meninggal, kalimat ini adalah kalimat kita. Ya. Baik, menyiapkan diri itu penting sekali. Sebelum kita bisa mengajar orang lain, tentu saja kita harus belajar dan berubah, bukan? Saya punya sebuah kutipan bagus dari Ministry of Healing 469, paragraf yang ketiga. Dikatakan oleh Mrs. White, kalau kita mau menarik orang berdosa keluar dari arus sungai yang besar, kaki kita sendiri harus kokoh berdiri di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, jangan coba-coba mulai Bible study sedangkan kita sendiri belum berakar di dalam Yesus Kristus. Ingat, ini bukan bilang kamu sudah lama jadi orang Advent atau kamu sudah lama ke gereja. Bukan. Ini bilang kamu kakinya harus kekar, berjangkar pada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu harus jadi temanmu, baru kamu bisa menginjil kepada orang lain. Baik, saya punya seorang teman, saya berikan contoh, dia adalah menjadi polisi. Ya, waktu kami muda, sama-sama muda, waktu besar saya pilih jurusan saya, dia menjadi polisi. Dan setelah dewasa, saya mendengar bahwa jenjang karirnya bagus, dan dia tetap anggota gereja yang setia. Tetapi pada suatu hari saya mendengar bahwa teman saya ini terlibat narkoba. Saya kaget sekali. Kenapa polisi terlibat narkoba? Excuse me. Rupanya teman saya ini ditempatkan di sebuah posisi yaitu mengurusi narkoba. Saya lupa nama bagiannya ya, mungkin reserse bagian narkoba. Dan saudara tahu apa kerjanya tiap hari orang yang ngurusin menangkapi orang narkoba? Ya penjahat semua. Penjahat ini, penjahat itu, sedih sekali memang ya. Doakan buat teman-teman kita yang di bagian reserse. Saya yakin tugasnya berat. Gak pernah lihat wajah yang manis-manis kayak kalian yang di depan saya ini ya. Wajahnya penjahat semua, yang garang-garang semua, yang ilmu menipunya tinggi sekali, dan tanpa dia ingini, suatu hari dia mulai terlibat dalam bidang narkoba dan dia harus masuk rehabilitasi. Nah teman-teman semua, dari cerita ini apa yang harus kita ambil pelajaran? Kalau kamu mau tolong orang jahat keluar dari dosa, kakimu harus injak di atas batu karang Yesus Kristus. Kalau tidak, kamu sedang dalam bahaya. Beberapa kali dalam pelayanan saya, setelah sering memberikan Bible study, ada beberapa orang yang mulai tertarik untuk konsultasi ke saya. Dan mereka bilang, Om, kami mau bercerai, bolehkah kami minta tolong? Om, keluarga saya ada masalah begini dan begitu, bolehkah saya minta nasihat Om? Dan saya membuka diri. Waktu mereka bercerita kepada saya, pikiran saya jadi mumet, tensi saya jadi naik. Oh, saya merasa bahwa luar biasa. Ya, beban orang yang bercerita kepada saya menjadi beban saya. Dan itulah waktunya saya baru mengerti Ministry of Healing 469 ini dikatakan, kalau kamu mau tolong orang berdosa keluar
dari arus dosa, kakimu harus menjangkar di atas Yesus Kristus. Dan saya bersyukur sekali pengalaman seperti itu menguatkan saya bahwa saya harus berjangkar kepada Yesus Kristus. Jadi teman-teman lihat, dengan mengajar orang lain kita akan tahu apakah saya sudah dekat sama Yesus Kristus atau belum. Ya, oke, ini persiapan diri. Yang kedua, kalau saya mau cari jiwa, apa yang harus saya siapkan? Ya, tentu saja kedua siapkan bahannya, bukan? Ya. Nah, bagaimana cara menyiapkan bahan? Bahan terbaik. Nah, izinkan saya untuk kasih garis bawah sekali lagi ya. Bahan terbaik untuk Bible study adalah Alkitab. Ayatnya di dalam Matius 8 ayat 11. Yesus katakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Wah, ini saya suka sekali ya. Teman-teman suka pikir, oh pakai buku yang canggih ya. Misalnya ada teman yang mau mengajar Bible study, dia sampai memilih buku Purpose Driven Life, pinjam ide orang pintar, orang sohor. Jangan teman-teman. Bahan terbaik Bible study adalah the Bible. Ya, tadi pagi saya bersaksi. Kalimat apa yang membuat saya menjadi Advent sekali lagi dan tidak jadi murtad? Adalah karena seorang guru Alkitab yang waktu dia mengajar, dia hanya berkata demikian. Let's open our Bible. Dan kalimat itu membuat saya berubah sama sekali. Bible is the best resource for Bible study. Oke? Jadi Anda harus menguasai Alkitab. Nah, bahan yang kedua baik adalah tulisan Ellen White. Puji Tuhan kepada Gereja Advent diberikan tulisan Ellen White. Dan saya percaya bahwa tulisan Ellen White adalah penjelas Alkitab. Dia adalah Bible commentary terbaik yang saya kenal. Dan tetapi Mrs. White bilang begini, oh saya kasih tahu sama kalian semua ya, jangan suka mengulang-ngulangin kata begini. Sister White bilang begini, Sister White bilang begitu. Temukan sendiri, demikianlah firman Tuhan, demikianlah perintah Tuhan di Alkitab. Jadi kalau begitu, bagaimana cara kita menggunakan tulisan Ellen White? Tulisan Ellen White adalah seperti sebuah contekan, sebuah clue ya buat kita belajar Alkitab. Jadi kalau kita sudah baca Ellen White, kita harus buktikan dari Alkitab. Dan saya menemukan bahwa memang tulisan Ellen White bukan datang dari pikiran dia sendiri, tapi semuanya dari Alkitab. Saya bisa berikan contoh bukti yang banyak sekali, tapi nanti kehabisan waktu ya. Jadi Ellen White sekalipun kalau dia tidak pakai ayat, you coba cari sampai ketemu buktinya di Alkitab. Nah, saya ini kan nggak sekolah teologi, nggak sekolah Alkitab, ya, cuman sekolah teknik, kerjanya cuman dagang. Satu kali, peserta Bible study saya kagum ya nggak semua kagum sih, ada yang kritik juga. Yang kagum ini bilang, Pak boleh tanya, Bapak dulu kuliah teologianya di mana? Saya bilang, saya nggak kuliah teologi. Bohong Bapak, masa Bapak nggak kuliah teologi tapi tahu banyak soal Alkitab? Saya nggak kasih tahu sama dia, dari mana saya tahu Alkitab banyak? Karena tulisan Ellen White. Jadi, kalau teman-teman baca tulisan Ellen White, kemudian cek ke Alkitab, Anda akan kelihatan seperti seorang yang belajar sudah lama. Itulah wisdom dari Tuhan. Tadi pagi saya bersaksi tentang seorang dokter spesialis syaraf. Dan dia sering sekali mengajukan pertanyaan kepada saya. Ya, pertanyaan-pertanyaan Alkitab. Dan satu kali saya bilang, oh inilah pendapat sederhana yang saya bisa bagikan. Dia bilang, oh ini tidak sederhana. Menurut saya, Bapak itu seperti S2 atau S3 teologi. Oh, praise the Lord. Saya hanya coba mencari jawaban di tulisan Ellen White. So, tulisan Ellen White adalah bahan yang bagus. Seringkali saya juga kehabisan bahan dalam memberikan Bible study. Saya ambil buku Ellen White, saya pilih chapter-chapter yang kira-kira cocok buat kelas saya, dan akhirnya saya bisa
punya banyak sekali bahan. Dan saudara tahu bahwa berapa banyak tulisan Ellen White? Ada 5.000 halaman lebih. Kalau saudara bilang, oh saya kurang bahan untuk ngajarin Alkitab, pasti saudara nggak baca buku Ellen White ya. Ingat, buku Ellen White, 5.000-an halaman itu, kalau saudara pelajari setiap hari, saudara perlu waktu kira-kira 7 tahun untuk menyelesaikannya. Dan kalau saudara hanya belajar sepintas-pintas, seumur hidup juga nggak tamat-tamat. Jadi jangan pernah kekurangan bahan, oke? Dan ini ketiga, teman-teman bisa cari bahan seperti ini, Amazing Fact Bible Study Guide, ya di internet ada ini, bagus. Ada yang printing juga, bagus ya, bisa pesan dari mereka. Saya kira ada yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ada buku ini namanya Bible Reading for the Home di sebelah kanan. Saya punya itu di IPH Percetakan Advent menerjemahkannya menjadi sudah diterjemahkan ya. Kemudian saya masih simpan ini bahan Alkitab Berkata tahun 1983. Tahun saya dibaptis dan ini adalah buku saya belajar sampai dibaptis ya, bagus sekali bahannya, yaitu ayat pertanyaan jawab, dan di bawah suruh tanda tangan kalau setuju dengan pelajaran itu. Dan saudara bisa temukan banyak bahan yang lain ya. Jadi bahan yang terbaik adalah Alkitab, bahan yang kaya sekali adalah tulisan Ellen White, dan saudara bisa cari bantuan dari Bible Study Guide yang teman-teman lain buat. Nah sekarang langkah berikutnya apa? Tadi kita sudah belajar persiapan diri, kedua persiapan bahan, sekarang cari peminat ya. Bible study nggak akan terjadi kalau nggak ada yang mau belajar ya. Nah berapa murid yang harus kita cari untuk memulai Bible study? Jawabannya adalah 1 orang. Baik. Peminat 1 orang sebenarnya sudah cukup untuk memulai Bible study, dan Yesus berulang kali juga melakukannya dengan memberikan Bible study one-to-one. Catatan ini dicatat di Yohanes 3, 1 dan 2 dikatakan ada seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, dan seterusnya. Siapa namanya? Nikodemus. Apa pekerjaannya? Pemimpin agama Yahudi. Doctor of Theologia datang malam pada Yesus. Berapa orang? 1. Dan kepada 1 inilah Yesus memberikan ayat yang paling penting di seluruh Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 16, bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Bible study kepada 1 orang cukup. Dan itu penting sekali ya. Jangan cari banyak-banyak. Mulai dari 1. Oke. Bagaimana cara yang dapat yang 1 ini? Kunjungi ya, ngobrol, telepon ya. Yohanes 4 ayat 5 dan 7 saya mencatat begini. Yesus juga adalah seorang visitor yang baik sekali. Dia tahu kapan mengunjungi seseorang, siapa yang lagi haus dan butuh. Dikatakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara tahu cerita ini ya. Visit. Jangan tunggu orang itu minta Bible study. Mungkin tidak akan pernah terjadi. Tawarkan. Ya, tadi pagi saya bersaksi bahwa siapakah murid pertama saya? Yaitu anaknya teman saya yang nggak mau ke gereja. Saya bilang sama teman saya, boleh saya latihan mengajar sama anakmu? Dengan senang hati, Bu Guan. Berapa murid yang kamu butuhkan? Saya bilang 1 cukup. Dia bilang, 1? Dan waktu yang bilang 1 ini, anaknya mau belajar, tapi anaknya nggak suka sendirian. Dia ajak temannya ajak pacarnya ajak kakaknya ajak pacar kakaknya. Dan seterusnya bertambah. Jadi mulai dari 1 dan kunjungi mereka, ngobrol sama mereka. Baik, ya
Kadang-kadang kita juga perlu cari momen yang tepat ya. Misalnya orang lagi kedukaan, dia lagi bangkrut, cari dia, cari dia. Ini Alkitab banyak sekali contoh. Yesus seringkali mengunjungi orang lagi dia di at the bottom of his life, the lowest point dari hidup mereka. Contoh saudara bisa baca misalnya Lukas 5, Yesus mengunjungi Petrus. Yesus mengunjungi Petrus adalah cerita Yesus memanggil Petrus untuk jadi murid. Di ekonomi tinggi atau bawah Petrus itu dikunjungi oleh Yesus, waktu dia semalaman tidak dapat ikan sama sekali. Apa artinya? Lagi bangkrut at the lowest point of his life. Nah, teman-teman saya boleh cerita juga, kapan saya jadi orang Advent dan pergi ke gereja Advent. Waktu saya di titik terendah, nggak punya masa depan di hidup saya. Kehilangan masa depan, dikeluarkan dari sekolah, ditinggalkan oleh teman-teman, ada orang Advent berkunjung ke rumah saya. Lihat, momennya luar biasa. Baik, dan saya ingin memberi peringatan kepada teman-teman, kalau cari peminat, jangan terlalu desak ya. Kalau sekarang dia belum minat, biar aja. Ya, jangan terlalu pusi ya, orang bahasa Inggris bilang ya. Jangan desak-desak terus, jangan. Ya kita butuh nggak butuh lah, cuek-cuek butuh ya, anak muda bilang begitu, oke? Ya seperti nggak butuh, tapi kita terus doakan, terus kita tawarkan ya, oke. Dan peringatan saya adalah jangan mudah kecewa ya. Ingat, jualan Injil lebih susah dari jualan bapau ya, susah ya. Dan saya tahu itu, ya. Saya sudah alami. Baik, yang keempat, persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Persiapan tempat ya. Nah, ini saudara bisa sediakan rumah saudara untuk menjadi tempat belajar, atau rumah orang lain, atau kantor saudara. Belum lama ini, saya di gereja Chinese Church di Bandung, bertemu dengan seorang anggota Advent yang belum lama bertobat. Saya bilang, bagaimana you bisa kenal Advent dan bertobat? Oh, di kantor ada orang Advent yang setiap istirahat siang bikin doa sama Bible study singkat. Bukan main, kantor ya. Istirahat cuma 1 jam, mungkin setengah jam pakai untuk belajar dan berdoa. Dan dia jadi kenal Advent. Bagus sekali kantor ya. Gereja. Tapi untuk gereja ini, untuk orang luar susah untuk datang. Jadi gereja kemungkinan cocok buat anggota gereja. Sekarang ada zaman online, bagus pakai online. Murid-murid Bible study saya bergabung sama orang Advent sama-sama di dalam belajar Zoom yang sama. Jadi saya bersyukur bahwa pandemik ini telah menyatukan anggota saya, ya, anggota kelas saya yang dari gereja karismatik dengan orang muda Advent di satu forum dan mereka mengajukan pertanyaan bersama. Puji Tuhan. Baik, kemudian sediakan perlengkapan ya, kelengkapannya seperti kursi, papan tulis, air minum sudah cukup. Baik, saya nggak tulis soal makanan karena orang sering Bible study-nya mas setengah jam ya, makannya 1 jam. Dan saya ingin kasih tahu ini tidak baik. Apa maksudnya bukan tidak baik, kurangi ya. Setelah Bible study, seorang pengajar janganlah tinggal terlalu lama sehingga ngobrol jadi ngaler ngidul ya. Jadi batasi, profesional aja. Datang kalau minum ya, gunakan papan tulis. Kalau disediakan makan secukupnya, terus segera tinggalkan tempat. Oke? Baik. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ya mulailah Bible study. Baik, ini adalah sesi pertama, dan sekarang saya akan masuk ke bagian kedua dari pembicaraan ini, yaitu setelah persiapan itu, bagaimana caranya kita membimbing orang sampai bertobat. Ya. Dan untuk pattern dari pelajaran saya ambil dari Yohanes 4, yaitu wanita di tepi sumur. Ya. Dan saya ingin merumuskan metode ini dengan namanya metode 5C ya, bagaimana memulai pengajaran Alkitab sampai dia bertobat ya. Oke. C yang pertama adalah captivate, tarik perhatiannya.
C yang kedua adalah convince, yakinkan. Jelaskan. Convict artinya yakinkan. Convert artinya tobatkan. Kemudian yang kelima, commit, minta dia untuk melayani. Baik, saya akan jelaskan kelima langkah ini. Nomor 1, captivate, yaitu kita tarik perhatian orang itu dengan memulai percakapan atau apa yang dia butuhkan. Ya. Misalnya kita sudah belajar tadi Yohanes 4, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, dan dia bertemu dengan perempuan ini sengaja siang hari, karena dia tahu perempuan ini datangnya siang. Jadi Yesus menarik perhatian perempuan ini dengan bilang, berilah aku minum. Saya punya minuman yang lebih bagus dari yang kamu. Jadi dalam menarik perhatian ini kita harus tahu minatnya apa ya orang ini. Jadi kalau saudara mau pancing ikan, saudara akan pancing pakai cacing atau pakai burger? Oh, saya kira akan pakai cacing ya. Kasih yang ikan suka. Jadi kalau saudara senangnya Daniel sama Wahyu, orang itu lagi nggak punya duit, ya, lagi bangkrut, ya jangan belajar Daniel Wahyu dulu, nanti bingung dia. Jadi sesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhannya saat itu. Nah, pelajari latar belakangnya. Bagaimana caranya? Ada orang bilang sama saya, oh, Yesus kan tahu, ya maha tahu, sehingga Yesus tahu latar belakang perempuan ini. Nah, teman-teman, sekarang ada zaman Facebook, ada zaman Instagram, ya, ada zaman sosial media. Saudara bisa research sedikit latar belakang orang yang saudara mau injilin, ya. Apa minatnya, hobinya, kesibukannya, latar belakangnya. Oke? Nah, belajar untuk sebut namanya dengan benar, ya. Orang senang, manusia paling senang dengar namanya disebut. Tunjukkan simpati dan minat sebelum menarik minat, kemudian tarik perhatian mereka dan tarik rasa ingin tahu mereka, ya. Oke. Iya. Baik. Jadi ada banyak cara untuk menarik perhatian orang, yaitu mulai dengan bertanya. Misalnya, Ibu, anaknya kenapa nggak ke gereja? Oh, langsung dia akan bercerita. Jadi kita bilang, maukah Ibu anak Ibu supaya rajin ke gereja? Dia mulai tertarik. Kemudian saudara juga bisa mulai dengan kisah nyata, ilustrasi, ya, atau buka sebuah ayat. Baik. Yesus menawarkan kepada perempuan itu dengan memulai bilang, beri saya minum. Lalu Yesus bilang, saya punya air yang lebih baik dari ini. Jadi teman-teman semua, di dunia ini semua orang sedang mencari sesuatu. Ya. Orang cari uang, itu sebenarnya sebenarnya bukan cari uang, dia senang cari rasa aman, karena uang memberi rasa aman. Jadi coba ketahui apa sih kerinduan orang ini. Jangan saudara pikir orang kaya itu tidak butuh apa-apa. Saya bertemu dengan banyak orang kaya yang ikut Bible study saya, dan mereka adalah orang yang malang menurut saya di dunia ini. Oke, saya mau cerita. Satu orang peserta Bible study saya adalah pemilik perusahaan emas. Wow, emas ya, perdagangan emas. Dan dia sudah diwarisi oleh perusahaan itu oleh bapaknya dari umur 20 tahunan. Dan perusahaannya itu banyak masalah. Jadi dia stres sekali, dalam umur 20 harus mengurusi banyak masalah. Dan dia datang kepada saya untuk minta nasihat. Lalu kita belajar Alkitab bersama tentang uang. Dan sekarang suatu hari dia datang kepada saya bersaksi, Om terima kasih sudah bantu saya. Sekarang saya melihat uang dengan lebih jelas. Teman-teman semua, banyak sekali orang kaya yang stres. Ya, uang itu bukan jadi berkat, tapi sebuah kutuk. Baik. Yang kedua, kita akan belajar convince, ya. Langkah kedua menuntun orang, yaitu meyakinkan dia. Yesus contoh berkata kepada perempuan yang di pinggir sumber itu, dia katakan, air yang saya punya itu kalau kamu minum, kamu nggak akan haus selama-lamanya, bahkan akan memancar sampai hidup yang kekal.
Perempuan itu setelah dijelaskan bahwa air yang semacam itu, dia bilang, Tuhan berilah aku air itu, saya mau. Nah teman-teman, kalau kita berhasil yakinkan bahwa ada sesuatu yang lebih baik, mereka akan datang untuk belajar. Kemudian kita lihat ada di convince ini adalah apa yang kita sebenarnya sedang lakukan. Kita sedang meyakinkan pikirannya, lalu kita menjelaskan sesuatu secara logical order ya, urutannya harus logis ya, sampai dia bisa paham. Nah, tadi seorang peserta Bible study saya yang saya katakan adalah bos perusahaan emas itu, dia masih muda dan dia katakan saya adalah seorang ateis. Bahkan dia adalah seorang bandar judi. Ya. Satu kali dia bilang sama saya, Om terima kasih untuk pelajaran Bible study-nya. Saya bilang, apa yang kamu terima kasih? Nomor satu, saya jadi lebih tenang dalam menjalankan bisnis. Karena dulu kalau pegawai saya mencuri, saya tonjok orangnya dan saya adukan ke polisi. Lalu apa yang terjadi sekarang? Oh enggak, saya rasa nggak benar, saya tonjok orang. Sekarang saya lebih belajar mengampuni seperti yang Om bilang. Kemudian dia bilang, dan Om tahu nggak, setelah saya belajar, dia bilang saya sebenarnya waktu datang ke kelas Om itu adalah ateis. Dan tetapi waktu saya tanya, Om jelaskan dengan teratur sampai saya mulai terbuka. Oh ada yang lebih bagus ya cara hidup daripada ateis. Ternyata Alkitab itu bukunya hebat ya, bisa menjawab semua masalah kehidupan. Jadi dia mulai convince ya, karena saya jelaskan step by step ya. Dan yang saya berterima kasih kepada Tuhan adalah waktu dia WA saya, dia bilang, Om, tahu nggak Om, sekarang saya udah berhenti jadi bandar judi. Kenapa? Karena setelah saya belajar Alkitab, terus saya rasa kok kayak nggak cocok ya jadi bandar judi. Saya bilang, puji Tuhan ya. Oke, jadi you harus convince dengan step by step ya. Mulai dari yang basic, jangan langsung Daniel Wahyu ya. Ini ada beberapa teman yang suka mulainya Daniel Wahyu. Satu kali di kelas Bible study saya datang orang, kebanyakan kan saya bilang bahwa orang karismatik. Datang teman saya orang Advent, langsung dia bertanya, Pak, boleh bertanya, sebenarnya babi itu boleh jadi makanan orang Kristen atau tidak? Aduh, cilaka saya. Ini teman datang untuk langsung mau bantu saya, untuk langsung siap, straight to the point ya. Babi boleh nggak? Sabat itu Sabtu atau Minggu? Jadi jangan mulai dengan hal yang demikian ya. Start from something basic ya. Oke, jangan loncat. Kalau saudara tuntun orang naik tangga, suruh lompat 2 tangga, 2 step, 3 step, nanti bisa terkilir dia. Banyak orang berhenti Bible study karena terlalu cepat ya. Mau langsung, mari kita belajar the mark of the beast. Kabur semua. Banyak masalah ya. Nanti kita akan belajar di do and don'ts di dalam giving Bible study. Kemudian untuk meyakinkan orang, asking question, dan biasakan juga, nanti nih kita akan belajar ya. Question and answer itu adalah bagus sekali untuk Bible study. Teman saya yang bos dari perusahaan emas ini bilang sama saya, Om, saya ikut Om di Zoom, tapi saya merasa Bible study itu tetap paling bagus. Kenapa? Saya nggak berani bertanya di forum, dan nggak ada kesempatan untuk tanya jawab Om. Waktu di Bible study itulah saya paling bertobat katanya, bukan di Zoom. Oke, semoga COVID cepat berlalu dan kita akan mulai Bible study lagi. Oke, dan yang ketiga adalah convict, yaitu bantu dia untuk percaya. Tadi yakin, sekarang percaya. Ya yakin sama percaya bedanya di mana? Nanti saya jelaskan ya. Yesus telah menjelaskan kepada perempuan ini tertarik, lalu Yesus bilang gini, Oke, panggillah suamimu dan datanglah kemari. Perempuan itu bilang, oh saya nggak punya suami. Kata Yesus kepadanya, oh benar katamu itu. Lalu setelah Yesus bilang, oh memang kamu benar tidak punya suami. Perempuan itu berkata, Tuhan nyata sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Jadi ini benar-benar convicted ya, yakin sekali. Baik.
Kalau ya, saya akan baik. Saya akan coba bedakan antara konflik dengan convince ya. Tadi convince itu adalah meyakinkan pikiran. Misalnya, kalau kita menjelaskan tentang sabat ya, kita kasih ayat bukti-bukti sampai dia mengerti. Nah, jadi convince itu meyakinkan pikiran. Dan Anda tidak bisa bikin orang bertobat, ajak orang bertobat kalau pikirannya belum diyakinkan. Dan setelah dia convince, baru kita yakinkan hati ya. Tadi meyakinkan pikiran, sekarang meyakinkan hati. Jadi berbeda ya. Baik, caranya bagaimana untuk minta conviction dari mereka? Yaitu minta persetujuan mereka ya. Misalnya, setiap selesai Bible study, misalnya kita bilang, Alkitab adalah firman Tuhan. Setujukah saudara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Lalu kalau mereka nggak setuju kan pasti ada pertanyaan. Kalau bilang setuju, oke, bikin tanda tangan di bukumu bahwa saya setuju Alkitab adalah firman Allah. Jadi kita bimbing dia step by step. Langkah pertama, setuju Alkitab firman Tuhan, taken. Lalu kemudian dia belajar keselamatan, misalnya Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Lalu dia setuju, suruh taken. Jadi tanda tangan itu adalah langkah kita sebenarnya untuk menggiring dia untuk yakin ya. Baik, saya akan lewatkan ini supaya jangan terlalu lama. Nah, apa bedanya konflik dan convince ya? Ini saya perlu bedakan, yaitu contoh. Kalau kita bacakan ayat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Nah, convince itu artinya dia yakin dan mengerti dengan logika bahwa Sabat itu adalah Sabtu. Dia setuju. Tetapi banyak halangan, belum tentu dia mau menyucikan hari Sabat. Bagaimana dengan orang yang konflik? Orang yang konflik adalah orangnya percaya dan rindu mengikutinya apapun resikonya. Dan dia berusaha menyingkirkan segala halangan. Jadi ada dua perbedaan bukan? Kalau kita convince, dia cuma tahu. Kalau kita konflik, dia yakin sekali. Oke? Baik, dan yang keempat adalah convert, yaitu bertobat. Ya. Yesus berkata kepada perempuan di pinggir sumur itu, dikatakan, pergilah, panggillah suamimu, dan datang kembali. Kemari. Jadi Yesus meminta dia untuk mengakui dosanya. Yesus mengundang dia untuk bertobat. Ya. Baik, jadi hati dan pikiran harus diminta untuk mengambil keputusan. Jadi di akhir Bible study biasakan untuk mengadakan panggilan ya, panggilan untuk bertindak. Tetapi ini nggak usah kita lakukan di setiap Bible study ya. Mungkin setelah beberapa bulan kita tanya misalnya, siapakah yang ingin hidup sehat mulai sekarang dan meninggalkan makanan yang tidak sehat? Ya, boleh aja berikan panggilan ya. Dan kalau waktunya cocok, tawarkan baptisan. Nah, saya tertarik sekali, satu kali saya kasih Bible study dan ada seorang peserta. Saya waktu itu sudah sampai ke pembahasan tentang makanan terlarang oleh Tuhan. Ya, saya bahas makanan haram. Ya, saya bahas. Lalu orang ini dengarkan dengan teliti. Lalu dia ajukan pertanyaan begini, Om, saya yakin bahwa makanan babi itu tidak sehat untuk manusia. Tapi saya ada masalah Om, boleh bertanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Kalau tidak makan babi, tapi buka restoran babi, boleh nggak? Lalu saya tanya, kenapa kamu tanya pertanyaan itu? Karena memang saya pengusaha restoran. Lalu saya katakan, banyak berdoa, nanti Tuhan akan tunjukkan jalan. Ya, convert, ya dia sudah mulai convert, tapi dia belum berani mengambil tindakan. Ajak dia untuk banyak berdoa. Oke, yang kelima adalah komit. Ya, komit artinya menyerahkan dirinya untuk menyampaikan kebenaran ini ke orang lain. Mari kita ambil contoh dari Yohanes 4. Yesus
Alkitab mencatat perempuan ini setelah dia yakin, ya, lalu dia bertobat, maka ini yang dicatat oleh Alkitab. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat." Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi orang yang baru bertobat hari itu langsung menjadi penginjil. Luar biasa. Nah, langkah kelima ini adalah langkah yang penting, yaitu kalau orang itu sudah mulai yakin, sudah mulai bertobat, mau berubah hidupnya, suruh dia bagikan Injil. Dan ini membuat sebuah cycle of evangelism, ya. Dan orang yang bertobat ini kemudian mencari jiwa yang lain. Demikianlah lingkaran penginjilan ini tidak akan putus. Satu kali, teman yang meninggal percaya bahwa babi ini tidak baik untuk dimakan. Dia bilang sama saya, "Om, sekarang saya sudah tidak makan babi. Apa yang saya harus lakukan?" Saya bilang, "Beritahu kepada orang lain." "Oh, baik." Minggu depan saya tanya, "Kamu sudah kasih tahu sama orang lain?" "Sudah, Om." "Kepada siapa?" "Kepada mama saya." "Apa jawaban mama?" "Saya dibentak, Om." Saya bilang, puji Tuhan. Nah, pengalaman dia dibentak akan membentuk dia jadi lebih dewasa, ya. Dan sekarang dia adalah seorang vegan. Dan anak saya, kebetulan Willy lagi cari bahan untuk podcast, akan menginterview teman ini. Dia adalah pengusaha yang sekarang umurnya sekitar 25 atau 26, tetapi tensinya 180, SGOT dan SGPT-nya buruk sekali. Dan setelah dia belajar lifestyle seperti yang saya ajarkan di Bible Study, sekarang dia berat badan turun 13 kilo, tensinya jadi normal, kemudian alergi di badannya hilang semua. Dan sekarang dia jadi juru kabar tentang vegetarian kepada keluarganya. Jadi bukan cuma bilang jangan makan babi, enggak, jangan makan daging, ya. Dan dia buktikan dengan badannya yang sehat. Ini baru menikah. Jadi saya senang sekali karena walaupun dia belum dibaptis jadi anggota gereja, tetapi dia sudah jadi juru kabar. Dan makin dia memberitakan Injil, makin dia suka bertanya sama saya. Misalnya, oh, waktu saya bilang kepada orang jangan makan makanan haram, mereka bilang, itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Baca misalnya Roma 14 ayat 1 dan 2. Lalu karena dia nggak tahu jawabannya, dia datang lagi belajar sama saya. Jadi dengan menginjil, dia makin ingin belajar. Oke, ini adalah kutipan yang saya suka dari Mrs. White, Desire of Ages 1952, dikatakan, setiap murid sejati itu lahir ke dalam kerajaan Tuhan sebagai seorang misioneri. Dia yang minum dari air hidup akan menjadi mata air. Penerima kebenaran akan menjadi pemberi kebenaran. Jadi, ajar semua murid di Bible Study kita untuk menjadi guru Bible Study berikutnya. Jadi, bahan saya sudah selesai. Saya ingin ringkaskan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, langkah persiapan apa yang harus kita lakukan kalau mau kasih Bible Study? Nomor 1, siapkan diri. 2, siapkan bahan. 3, siapkan tempat. 4, siapkan peminat. Lalu kita tadi juga sudah belajar, tahapan dalam mengajar ada 5C, yaitu 1, captivate, yaitu sesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta. 2, convince, jelaskan sampai jelas dan yakin di pikirannya. Yang 3, convict, yakinkan sampai dia percaya dalam hatinya. Yang 4, convert, ajak untuk bertobat, ambil keputusan, yaitu buat sebuah tindakan. Dan yang 5, ajak dia untuk komit, dorong dia untuk mengajarkan kepada orang lain. Baik, bahan saya selesai, teman-teman semua. Saya ingin memotivasi teman-teman semua, yaitu
Mencari jiwa itu sangat menarik ya. Tadi pagi saya sudah cerita bahwa waktu orang bilang, Pak, boleh nggak saya dibaptis jadi anggota gereja Advent? Kerjaan saya yang gratisan ini rasanya sudah terbayar lunas, senang sekali. Dan kalau ada orang yang dibaptis, saya suruh dia jadi penginjil, lalu saya rindu lagi cari orang lain lagi. Wah, ketagihan ini. Tapi ini ketagihan yang bagus ya. Jadi, mencari jiwa itu sangat menarik, akan membuat kita jadi lebih kuat dan menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaan saya buat semua teman-teman IYC adalah, maukah Anda ambil bagian? Semoga Tuhan menolong kita semua. Amin. Amin. Boleh tutup dengan doa, Om? Oh iya, baik. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami di surga, terpuji nama Tuhan. Karena kami boleh belajar langkah-langkah menuntun orang lain datang kepada Kristus. Biarlah orang-orang muda yang rindu mencari Tuhan ini, mereka boleh Tuhan gunakan. Bantu kami ya Tuhan semua menemukan satu jiwa untuk Yesus Kristus. Dan jiwa itu semoga kami lihat di dalam kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan supaya jiwa kami juga berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Supaya kami boleh bantu orang lain. Dan kiranya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dengan semua acara GYC ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.